Tidak ada satupun yang bisa menyembunyikan satu rahasia pun dari Tuhan. Anda bisa sembunyikan rahasia dari istri, Anda bisa sembunyikan rahasia dari suami, tapi tidak bisa sembunyikan dari Tuhan. Yohanes pasal yang kedua ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Saya baca ayat 23, saudara baca ayat 24 dan ayat yang ke-25 kita jumpa bersama-sama. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat 25 kita sama-sama 1, 2, dan 3. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Baik, silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya memberikan tema kecil yaitu Tuhan mengenal hati. Alasan saya saudara-saudara mengambil tema ini saudara-saudara karena di ayat 24 bagian B dan ayat 25 bagian B di situ ada kalimat ya karena ia mengenal mereka semua. Lalu ayat 25 ada kalimat sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kita manusia saudara-saudara hanya bisa melihat dari luar saudara-saudara. Penilaian kita tuh penilaian yang dari luar. Kita tidak bisa melihat sampai kedalaman hati. Yang bisa lihat sampai kedalaman hati itu Tuhan saudara-saudara. Makanya saya memberikan tema kecil malam hari ini, Tuhan mengenal hati. Segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Saudara bisa sembunyikan dosa, kesalahan di hadapan pemimpin saudara, gembala saudara, pendeta saudara, ya istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara, tapi saudara tidak bisa sembunyikan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lihat sampai kedalaman hati. Bahkan firman Tuhan bilang, Dia Tuhan menyelidiki hati, saudara-saudara. Mazmur 139 ayat 13 mengatakan begini saudara-saudara. Mazmur 139 ayat 13 mengatakan sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan yang membentuk dan menenun kita. Bagaimana mungkin Dia tidak mengenal kita dengan baik? Suami istri pun ya kita belum sempurna mengenal pasangan kita, tapi Tuhan kenal siapa kita saudara-saudara. Jadi tidak ada dari kita yang bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kalau kita berdiri yang memuji menyembah Tuhan lebih baik apa ya saudara-saudara, kita ungkapkan semua isi hati kita. Kita orang berdosa, jangan sok kudus, jangan sok suci, jangan sok hebat. Kita ini manusia berdosa di hadapan Tuhan saudara-saudara. Segala sesuatu telanjang, segala sesuatu terbuka saudara-saudara. Makanya saudara-saudara firman Tuhan berkata juga di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 13. Ibrani pasal yang keempat ayat 13 mengatakan dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang. Saudara-saudara, kata telanjang di situ menggunakan kata gumnos, tidak berpakaian, tidak mempunyai pakaian. Dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kita semua ini pasti mati saudara-saudara. Ya, kita semua pasti mati dan kita harus memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan dan kita tidak bisa putar-putar Tuhan karena Dia tahu semua apa yang kita lakukan, saudara-saudara. Tuhan kenal hati, saudara-saudara. Tidak ada satupun yang bisa menyembunyikan satu rahasia pun dari Tuhan. Anda bisa sembunyikan rahasia dari istri, Anda bisa sembunyikan rahasia dari suami, tapi tidak bisa sembunyikan dari Tuhan. Amin, saudara. Ada cerita di Alkitab juga ya berkaitan dengan Tuhan melihat hati atau Tuhan mengenal hati ya. Tuhan tidak lihat fisik. Kalau kita manusia itu lihat fisik. Dalam dunia kerja kan kita harus lihat fisik saudara-saudara. Mana dia nih tinggi bagus atau sonde, cara berpakaian bagaimana dan lain sebagainya saudara-saudara. Tapi Tuhan tuh bukan lihat fisik, Tuhan lihat hati nah saudara-saudara. Tuhan lihat hati saudara-saudara. Dalam pemilihan raja ya, dalam pemilihan raja yang baru saudara-saudara menggantikan Saul saudara-saudara ya. Cerita itu kita tahu Daud yang menggantikan posisi Saul karena Saul itu tidak setia. Ya, dipilih menjadi raja ya, makin hari makin tidak dengar-dengaran firman Tuhan, makin hari melawan Tuhan. Tuhan suruh tumpah semua, dia tidak tumpah semua saudara-saudara. Ya sudah begitu ya, Saul itu tanya arwah,
Tuhan tidak suka begitu, tanya arwah. Kalau mau tanya di Tuhan, bukan bertanya kepada arwah. Tuhan murka dengan orang-orang seperti itu. Ya, ini ada poin kecil juga bagi kita, saudara-saudara, ya, yang masih ngomong-ngomong di kuburan, ya, masih bangun hubungan dengan orang mati, jangan ya, saudara-saudara. Ya, Ayub 7 ayat 8 9 itu kan mengatakan demikian. Jangan, saudara-saudara. Orang yang sudah meninggal, kita sudah putus hubungan. Sudah begitu kasih naik lagi story, ya, jadilah pendoa buat kami. Tidak ada begitu-begitu, saudara-saudara. Saya masa dia hidup saya tidak pernah berdoa. Saudara suruh dia pikir saya tidak pernah. Bagaimana saudara suruh dia berdoa buat Anda? Tidak ada hubungan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan dalam pemilihan itu, saudara-saudara, Tuhan kan menyuruh Samuel ya untuk pergi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, saudara-saudara. Kalau saudara lihat di situ, Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi ya dan melihat raja yang baru, harus diurapi raja yang baru. Raja yang baru ini tertuju kepada Daud, saudara-saudara. 1 Samuel 16 ayat 1 mengatakan begini, saudara-saudara. Samuel sedih, tapi Tuhan bilang begini, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu. Isai ini orang tua daripada Daud, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ya, ini Tuhan yang suruh, saudara-saudara. Dan pada akhirnya Samuel pergi, saudara-saudara. Samuel pergi ke rumah Isai untuk melihat ya yang mana nih ya yang kira-kira layak jadi raja, saudara-saudara. Dan setelah Samuel sampai di sana, saudara-saudara, ya, mata Samuel itu tertuju kepada satu anak yang menurut pandangan Samuel dia yang cocok jadi raja. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel berpikir bahwa yang cocok jadi raja itu Eliab. Mungkin dari segi fisik, yang mungkin dia tinggi besar dan lebih cocok, ya, lebih cocok jadi seorang raja, saudara-saudara. Tapi apa yang dipilih, apa yang dinilai oleh Samuel, ternyata Tuhan tidak berkenan, saudara-saudara. Sehingga di ayat yang ke-7, saudara-saudara, dikatakan di situ 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi, ini merupakan satu keterangan buat kita bahwa Tuhan itu lihat sampai ke dalam hati. Jadi tidak ada satupun kita yang bisa bersandiwara di hadapan Tuhan karena semua terbuka dan Tuhan pun lihat sampai ke dalaman hati, saudara-saudara. Menurut Samuel, Eliab yang cocok, tapi Tuhan lihat hati. Tapi dari bagian ini kita belajar, saudara-saudara, bahwa cara pandang Tuhan itu berbeda dengan cara pandang kita. Amin. Cara pandang Tuhan itu berbeda dengan cara pandang kita. Penilaian kita itu berbeda dengan penilaian Tuhan. Menurut kita penilaian kita itu sudah mantap, sudah pas. Yang saya lakukan ini sudah baik, cocok menurut pandangan saya. Tapi belum tentu cocok dengan pandangan Tuhan. Belum tentu cocok dengan penilaian Tuhan, saudara-saudara. Ya. Di sini juga kita belajar bahwa rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan manusia. Rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada rancangan manusia. Amin, saudara. Tuhan mengenal hati. Yesaya 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9 mengatakan begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Hidup kita harus berserah pada Tuhan. Amin, saudara. Biarkan Tuhan yang atur hidup kita, saudara. Ya, memang kita harus mempersiapkan segala sesuatu, itu tidak dosa, itu tidak salah. Persiapkan segala sesuatu dengan matang, itu bagian kita, saudara-saudara. Tapi untuk urusan dia setuju atau tidak, saudara-saudara, ya itu urusan Tuhan. Selama yang saudara buat seturut kehendaknya, saya percaya dia berkenan pada apa yang saudara buat.